Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil asma'il husna wassifatil ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil hadil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Yang kita muliakan para habaib, para ulama, guru-guru kita, Pak Imam Jamaah Masjid Nurdin Hasanah, pengajian ba'dal maghrib pada malam Sabtu khususnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, senantiasa melindungi kita, memberikan hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Dzulhijjah yang penuh dengan kemuliaan. Setelah kita pada minggu yang lalu melaksanakan hari raya Idul Adha, namun hari ini kita masih berada pada bulan Dzulhijjah. Artinya kita masih berada pada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan nanti bulan Muharram serta bulan Rajab. 4 bulan yang diutamakan, yang dilipat gandakan ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membacakan terkait bagaimana kita ma'rifat kepada Allah melalui mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Muqit. Al-Muqit adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-40. Al-Muqit artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keperluan pokok manusia, dan dia pula yang menyampaikannya kepada manusia. Ada dari kata qut, al-qut, jadi yang terkait makanan pokok, keperluan pokok. Al-Muqit dialah Allah yang menciptakan keperluan pokok manusia, dan dia pula yang memenuhinya kepada manusia. Adapun keperluan pokok manusia itu, kata guru kita Syekh Bakhid, itu ada 3 macam. Yang pertama disebut makanan. Yang kedua minuman, dan yang ketiga oksigen. Itu secara khusus untuk kebutuhan primer. Dalam istilah bahasa Arab disebut dengan hajiyat, daruriyat. Jadi daruriyat, kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder, hajiyat nanti. Kebutuhan luks, tahsiniyat istilah fikihnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 3 macam itu, makanan, minuman, oksigen, yang merupakan keperluan pokok manusia, keperluan pokok daripada makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala dia pula yang menyampaikannya kepada makhluknya, yang memenuhkannya kepada makhluknya. Karena itulah di antara nama Allah Al-Muqit, yang memberikan keperluan pokok kepada hamba-hambanya. Dalam menyampaikan keperluan pokok tersebut atau kebutuhan pokok, Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada makhluknya
hamba-hambanya dengan berbagai cara, yang kesemuanya tidak lepas bahwa dialah Al-Muqit. Berbagai macam cara Allah menyampaikan keperluan pokok hamba-hambanya, makhluknya itu, kepada makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di antaranya dengan cara yang normal, seperti yang dapat kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan kita, dari mulai memasak sampai kita menyantap makanan kita. Ibu-ibu mulai dari memotong ikan, memotong sayur-sayuran, lalu memasaknya, menanak nasi, lalu sampai memakannya. Proses sebelumnya ada yang menanamnya, ada yang menjualnya. Itu semua Allah buatkan untuk kita menyampaikan keperluan pokok kita tersebut. Secara zahir, secara akal kita, atau secara apa yang kita nampak, kita yang menyampaikan makanan itu dengan usaha kita. Padahal hakikatnya yang menyampaikan itu adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Muqit. Samalah dengan apa yang kita lakukan. Kita ibadah, kita salat, kita berzikir, kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Secara zahir kita yang mengupayakannya, pada hakikatnya Allah juga yang menggerakkan kita itu. Dan ada lagi cara Allah menyampaikan keperluan pokok itu kepada makhluknya, bahkan dengan cara yang ganjil, tanpa diusahakan sebelumnya. Jadi ada yang secara adat, sebab akibat, secara normal. Ada yang memang dengan keluar biasaan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fakta nyatanya adalah sebagaimana yang terjadi pada Sayyidah Maryam Al-Batul, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Di mana Sayyidah Maryam Al-Batul yang suci, setiap hari beliau makan dengan makanan yang telah terhidang. Jadi dalam beliau mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu dalam surat Ali Imran, ibunya bernazar, jika aku dapat anak ya Rabb, ya Allah, maka aku nazarkan anakku ini khusus untuk beribadah kepadamu dan mengkhususkan dirinya mengabdi kepadamu. Itu ya. Fataqabbal minni, mohonlah dia kepada Allah dan mohon Allah mengabulkannya. Falamma wada'atha qalat, ketika sudah lahir nanti dia berkata, walaysat az-zakaru kal unsa, ya Allah, kau telah berikan aku anak perempuan, padahal anak perempuan atau orang perempuan tak sama kemampuannya dengan laki-laki. Bagaimanapun juga, wa inni sammaituha Maryam, aku menamakannya dengan Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, aku minta perlindungan dia kepadamu ya Allah dan zuriatnya dari syaitan yang terkutuk. Ini sunnah dibacakan kepada anak yang lahir ya, anak yang baru lahir. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu Allah berfirman tentang keajaiban Musa alaihissalam, keajaiban Maryam, bunda daripada Sayyidina Isa alaihissalam.
Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrabnya, ke ruang ibadah khususnya, maka Sayyidina Zakaria yang merupakan pamannya mendapati bahwa Maryam memiliki hidangan. Padahal Maryam tidak keluar kamar, namun terhidang di hadapan Maryam makanan. Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam, maka dia mendapati di sisi Maryam rizqa, ada hidangan rezeki dari Allah. Qala ya Maryam, maka Zakaria berkata, wahai Maryam, anna laki hadha? Dari mana hidangan ini? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada secara tanpa sebab akibat ataupun tanpa usaha, jika Allah menginginkan maka Allah memberi makan kepada hamba-hambanya. Dalam kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu, ada seseorang yang diceritakan sangat yakin dan tawakal bahwa Allah akan mendatangkan rezekinya. Kalau sudah rezeki maka tak akan salah alamat. Akhirnya dia masuk ke dalam gua, masuk ke dalam gua, tidak ada upaya apapun, dia yakin bahwa rezekinya akan sampai. Nah, ternyata memang sampai pada tahap kelaparan, sampai pada tahap pingsan, nah, tiba-tiba ada kafilah yang mampir ke dalam gua tersebut, melihat ada orang yang pingsan, diminumkannya orang tersebut. Nah, tatkala menyadari dia minum, maka dia mengucap alhamdulillah, benarlah Allah bahwa rezeki tak akan kemana. Aku tunggu dalam lubang pun sampai ke dalam mulutku. Tapi kita jangan buat, kita wajib berikhtiar. Itu adalah kewajiban kita. Itu pada hal-hal tertentu yang Allah tetapkan kepada hambanya. Saat tak berdaya, maka Allah juga yang melindungi hamba-hambanya. Karena demikian ikhtiar kita pun sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Jadi segala usaha kita untuk makan, hakikatnya itu dari kebesaran nama Allah Al-Muqit, yang maha memberikan keperluan pokok bagi hamba-hambanya. Apa keperluan pokok kita? Makan, sandang, pangan. Nah, cuman kita ni manusia ni keperluan pokok tu yang hebat-hebat pokok juga sekarang ni. Padahal pokok tu artinya yang menyambung kehidupan kita, daruriyat. Makan, minum tu daruriyat, karena itu menjadi sebab memberlangsungkan kehidupan kita. Ada sebuah istilah, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup, itu kalau tidak salah. Jadi tujuan hidup kita bukan untuk makan, tapi makan ini bahagian daripada ikhtiar kita untuk menjaga jiwa kita. Dan menjaga jiwa ini wajib. Itu namanya kulliyatul khams atau maqasid syariah. Dalam agama kita ini, di antara hikmah syariah, bahkan disitulah menjadi tujuannya, di antaranya adalah hifzun nafsi, menjaga nyawa kita. Nah, makanya menjaga nyawa ini hukumnya wajib. Menjaga keselamatan. Jangan kita terjun ke padang buaya, haram hukumnya. Masuk ke kandang harimau, haram hukumnya. Kenapa? Karena hifzun nafs itu wajib. Nah, karena itu sampai kepada tahap menghadapi pandemi, para ulama membolehkan apa saja yang kita lakukan jika itu diperlukan untuk menjaga nyawa atau keselamatan kita. Mudah-mudahan Allah menjagakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kata guru Syekh Bakhit, guru kita,
yang lebih ganjil lagi daripada itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan makanan dan minuman dan udara kepada hambanya tanpa diketahui oleh siapapun, sehingga hamba itu sendiri dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa diketahui ada makanan atau minum. Banyak tanpa ada makan dan minum selama 300 berapa tahun tuh, 302 tahun apa, Ashabul Kahfi ternyata hidup, tidak makan tidak minum, tapi Allah yang memberi makan. Dengan ilmunya Allah diberikan tetap energi sehingga kebutuhan makan dan minum terpenuhi walaupun tanpa disadari. Bahkan terjadi kepada seorang hamba di antara kekasih Allah seperti yang pernah terjadi, kata guru kita Syekh Bahid, kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ini yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada juga yang menyebut namanya Ali. Jadi habaib sangat mengerti ini, dan ini termasuk datuk moyangnya para habaib kita, khususnya yang ada di Indonesia. Ada dua jalur, Alawi Faqih Al-Muqaddam, dengan jalur kedua Ammul Faqih, pamannya. Ini namanya Ali, pamannya namanya Alawi. Faqih, paman daripada Al-Faqih Al-Muqaddam, seorang ulama besar waliullah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang menjadi datuk moyang daripada para habaib yang dari Hadramaut, khususnya yang ada di Indonesia ini. Nah, terjadi kepada beliau sampai beberapa hari tidak makan dan minum, tetapi tetap kuat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak makan dan tak minum langsung, tetap kuat dan tetap hidup dan dapat ibadah kepada Allah. Juga seperti yang terjadi kepada Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Akbar, datuknya daripada Fam Al-Idrus, dari kalangan habaib keturunan Rasulullah yang dari Hadramaut, di mana beliau beratus-ratus hari tidak makan dan minum, padahal dalam khalwatnya, dalam suluknya, tak makan tak minum, tak jauh-jauh seperti Sunan Kalijaga. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 4 tahun, wallahu a'lam. Duduk di tepi kali, tak ada makan tak minum. Kalau di film diilustrasikan sampai berlumut-lumut badannya, tidak dililit akar, tapi hidup. Kenapa? Hakikatnya Allah memberi makan kepadanya, sebagai sebab kehidupannya al-muqid. Allah yang maha memenuhi hal-hal yang menjadi keperluan pokok hambanya. Begitu juga yang terjadi pada Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang ulama besar sufi. Beliau setiap 25 hari baru makan satu suap makan saja. Setiap 25 hari sekali suap. Tak sanggup gitu, tidak wallahu a'lam. Ini Allah berikan khawariqul adah, yang di luar kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa, yang tidak mustahil terjadi kepada hamba-hamba yang Allah inginkan. Sebagaimana tidak mustahil juga mukjizat bagi para rasul, demikian juga karamah bagi para wali-wali Allah. Nah, cuman dulu sering sudah kita berikan penjelasan, ciri khusus dari karamat wali-wali Allah tak diperlihatkan, tak ditontonkan, digunakan pun waktu darurat. Kalau yang menggunakannya setiap saat dan dipertontonkan pula kepada orang lain, umumnya bukan karamah. Bahkan lebih khawatir lagi, bisa termasuk sihir atau istidraj, na'udzubillah. Kalaupun ada orang-orang baik punya kelebihan, secara umum namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bicara soal karamah,
telah disumpulkan oleh para aulia Allah, karamat yang paling hebat sebanding dengan 1000 karamah, bahkan lebih baik, lebih hebat, yaitu dapat istiqamah. Istiqamah itu mantap, tetap stabil dalam taat kepada Allah, dalam kesungguhan kepada Allah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari mengatakan, bukan karamat yang hebat Anda dapat melihat yang gaib-gaib, tetapi karamat yang hebat itu Anda dapat mengetahui penyakit-penyakit hati Anda sendiri lalu memperbaikinya. Aib-aib diri lalu memperbaikinya, itu lebih hebat dalam pengertian yang lebih khusus. Namun demikian, karamah wajib kita beriman jika itu diberikan Allah kepada para kekasihnya untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu banyak karamahnya karena keyakinan dan karena darurat, karena tembak tidak ada mati ditembak Belanda, karena memang darurat zaman perang. Kalau sekarang ada orang minta tembak, matilah karena tidak ada darurat. Nah, kalau tak mati itu diragukan karena dia menontonkan, memperlihatkan. Nah, jangan-jangan masuk kepada istidraj. Na'udzubillah. Nah, kemudian kata guru kita, sampai kepada tahap semenjak keluar dari rahim ibu kita sudah membawa catatan berapa tahun umur kita hidup di dunia. Maka selama umur kita masih ada, Allah juga yang akan selalu menyampaikan keperluan makan dan minum dan udara kepada kita agar kita bertahan hidup. Allah meminjami kita ruh, namun ada batasnya. Beliau menggunakan kata meminjamkan karena dari firman Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Tatkala Allah ciptakan Adam, maka Allah tiupkan kepada Adam daripada ruhnya. Nah, Allah pinjamkan ruh. Makanya jangan kita tanya, tidak dapat ditanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Allah pinjamkan ruh kepada kita, namun ada batasnya. Semua yang ada pada kita adalah pinjaman dari Allah. Mau tidak mau, kita akan berpisah dengan apa-apa yang kita pinjam itu. Wa mal mal wal ahluna illa wada'a fala budda yawman an turaddal wada'i'. Apa yang kita pinjam dari Allah akan ditarik oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Rezeki yang disampaikan kepada kita merupakan pinjaman dari Allah. Nikmat-nikmat yang kita kemudian dapatkan seperti harta, uang, apapun yang kita miliki ini pinjaman dari Allah. Apabila kita dipinjami, contohnya dipinjami seseorang uang kepada kita, maka kita harus pandai mengelolanya. Dipinjamkan orang duit 50 juta untuk modal, harus pandai mengelolanya. Kalau tidak, uang itu akan segera diambil, ditarik oleh orang yang punya. Nah, itu ya. Beliau mengkiaskan ke sana, orang yang punya akan marah karena yang dipinjamkannya tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Apabila kita tidak bisa mengelola rezeki yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, kata Guru Bakhit, maka rezeki itu pun akan ditarik oleh Allah. Dalam menarik pinjamannya, Allah terkadang menariknya dengan cara paksa ataupun kadang dengan cara yang halus. Contoh dengan cara paksa, ada orang yang dirampok. Jadi bisa dua, bisa tarikan secara paksa ini berupa cobaan untuk meninggikan kedudukan seseorang di hadapan Allah, ataupun sebagai pelajaran baginya. Dalam bahasa lain bala, hukuman baginya, karena dia tidak pernah menjalankan hartanya itu, membelanjakannya di jalan yang diridhai Allah. Banyak orang
mengumpul duit, pelit, tak mau sedekah, tak mau zakat, tak mau infak, tak mau nolong orang lain. Entah macam mana duit tu habis juga tak jelas. Baik dihabiskannya anaknya kah, istrinya kah, yang lebih dahsyat lagi mungkin diambil orang, dipaling orang, dirampok orang, itu contoh ya. Atau yang orang kena kebakaran, itu cara paksa, cara Allah menariknya. Ada juga cara halus, seperti orang sakit terpaksa berjuta-juta mengeluarkan duit tiap bulan. Bisa antara dua juga, bisa meninggikan derajat seseorang, bisa juga sebabnya mengampunkan dosa seseorang atas kesalahannya. Waktu dia sehat, dia lupa kepada Allah. Termasuk juga pelit, selama sehat dia makan dewek. Sekarang akhirnya duitnya itu keluar dengan sakit tuh ya. Tapi kita menghadapi sebuah cobaan, kita husnuzan, mudah-mudahan Allah mengangkatkan derajat orang yang dicoba. Minimal Allah ampunkan dosa-dosanya. Kalaupun ada kesalahan, berarti Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya tersebut. Itu diantara cara-cara Allah mengambil pinjaman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, orang yang pandai bersyukur, ciri orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muqit. Selain beriman kepada nama Allah Asy-Syakur, beriman kepada nama Allah Al-Muqit, yang menciptakan dan menyampaikan makanan, minuman dan udara serta keperluan mendasar bagi makhluknya kepada hamba-hambanya. Tidaklah seseorang bisa bersyukur kalau tidak beriman dengan Al-Muqit. Jadi kalau tak beriman dengan nama Al-Muqit, maka kesyukuran hamba itu tidak sampai dikatakan sebagai asy-syakur, abdan syakura, belum. Karena dia belum mengenal Allah, bahwa Allah lah yang memberikan anugerah kepadanya, bahwa Allah lah yang memberikan seluruh keperluan hidupnya yang mendasar. Semakin sering seseorang mengingat, mengenal, menjiwai nama Al-Muqit, maka semakin dekat dia kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita makan misalnya, cepat-cepat kita memandang tauhid af'al namanya, bahwa itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang memberikan kita makan melainkan Allah. Bahkan bukan hanya itu, tidak ada yang menggerakkan tangan kita sehingga kita bisa makan melainkan Allah. Ada orang di depan makanannya mewah, enak, tapi tangannya ternyata tidak bisa bergerak. Hati nak ngambil ayam, tak mau. Nak ngambil daging rendang, tak mau. Ataupun mungkin terpegang, tapi nak ngangkat ke atas tak bisa. Itu semuanya Allah juga yang menyampaikan. Jadi tak tanggung-tanggung, diberikan Allah, melalui sebab dimasakkan pula, melalui sebab dimasukkan Allah pula ke mulut kita. Sebabnya tangan kita sebagai ikhtiar usaha. Hakikatnya Allah juga, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Bahkan satu debu pun tak bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Al-Muqit, dan termasuk yang dianggap di sisi Allah abdan syakura, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bina, ya latif ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bina, ya latif ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bina, ya latif ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal, ultub bina fima nazal,
إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بقدر عدد ما زادك في قوة وحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها يا لطيف يا عليم يا خبير يا شكور يا مقيت يا الله كن لنا ولا تكن علينا كن لنا بلطفك يا لطيف كن لنا بلطفك يا مقيت يا ربنا يا الله يا إله الأول والآخرين في لطف وعافية وصلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته